Suaranya tidak ada ini. Mohon maaf, sepertinya tadi ada gangguan. Kita akan ulangi lagi ya. On. Bagaimana, Hus?
Masih bisa? Kalau tidak langsung kembali ke moderator. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas gangguan teknisnya, saudara-saudara. Baik, kita akan masuk ke dalam acara utama. Saya akan memperkenalkan narasumber kita, dua orang narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, ini adalah momen yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena baru sepengetahuan saya sejauh ini, mungkin baru kali inilah ada pertemuan yang diinisiasi oleh Gereja Advent untuk mengadakan semacam dialog kebangsaan dan melibatkan saudara-saudara kita. Secara khusus pada malam hari ini ada saudara kita dari Nahdlatul Ulama untuk berbagi pandangan, berbagi pengalaman, dan juga pengetahuan yang mungkin bisa membantu kita untuk memaknai kehidupan beragama kita sekaligus sebagai warga negara yang baik. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama nanti yang akan pertama kali bicara, yaitu Pendeta Dr. Melvin Malau. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Adventist Mission, kemudian Adventist Muslim Relations, dan juga Center of Influence Jakarta Local Conference. Ya, beliau sudah menikah, istrinya bernama Ibu Tia Permana, dan rumah tangga yang berbahagia ini dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama Josh Tadeus Malau, lalu yang kedua Praise Daumara. Pendeta Malau sendiri menyelesaikan pendidikannya S1 Sarjana Teologia, lalu S2 Master Filsafat, dan terakhir mungkin kalau tidak salah tahun lalu merampungkan studi doktoralnya. Jadi beliaulah sebenarnya yang punya gawean nih sebenarnya, ini acaranya beliau nih. Jadi ini acara yang baik sekali, dan hari ini saudara-saudara, beliau baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41. Jadi semoga beliau senantiasa dikaruniai kesehatan dan juga segala kebaikan dari Tuhan menjadi bagian beliau dan keluarga. Baik, terima kasih. Boleh Pendeta Melvin Malau menyapa para peserta? Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, senang bertemu malam ini. Salam bahagia, salam NKRI Indonesia tercinta. Terima kasih, Pendeta Malau. Baik, narasumber yang kedua adalah saudara kita, Bapak Ustadz Muhammad Rizal Aris. Ya, beliau merupakan pimpinan dari pesantren Nanggerang di Bogor. Jadi beliau adalah pimpinan dari sebuah pondok pesantren dan sekaligus juga menjabat sebagai ketua Badan Otonom Jamiatul Qura wal Hufadz. Ya, jadi ini adalah badan khusus di bawah Nahdlatul Ulama, dan beliau berperan sebagai ketua di situ. Saat ini beliau bertempat tinggal di Bogor dan menikah dengan istrinya bernama Siti Hanifah. Ibu Siti Hanifah sendiri adalah juga seorang aktivis yang menjadi perwakilan dari AMAN atau Asian Muslim Action Network sebagai perwakilan Indonesia. Kantor AMAN sendiri itu pusatnya di Bangkok. Jadi untuk perwakilan Indonesia adalah istri dari Ustadz Aris, yaitu Ibu Siti Hanifah. Mereka dikaruniai 5 orang anak. 5 orang anak, ada Zidan yang paling tua, lalu ada Kesha, dua orang laki-laki dan 3 perempuan ya. Yang pertama Zidan, lalu Kesha, lalu
Hana, Rai, dan Kinar. Ya. Pendidikan beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Agama Islam di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Oke. Selain itu beliau juga aktif sebagai penggerak jaringan Gus Durian untuk Kabupaten Bogor. Oke. Nah, kita bersyukur beliau sudah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan kita membagikan pengetahuan, pengalaman, dan juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Boleh Ustadz Aris menyapa para peserta malam hari ini? Ustadz Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ustadz, Pertama, mungkin boleh diaktifkan dulu videonya. halo? Mohon videonya boleh di-on-kan, Ustadz? Kita rindu melihat. Baiklah, selamat malam saudara-saudara. Sembari kita akan menunggu, kami ingin mempromosikan bahwa di channel pada room Zoom ini ada juga dalam berupa bahasa isyarat. Saudara-saudara boleh perhatikan anggota kami yang memperagakan bahasa isyarat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Boleh. Selamat malam. Sudah cukup jelas? Sudah Pak Ustadz. Baik, baik. Baik. Terima kasih sudah hadir ya Ustadz malam hari ini. Ya, sama-sama. Baik, saudara-saudara. Topik malam hari ini kita akan bicara mengenai agama dan teologi kebangsaan. Mungkin kalau soal agama kita semua sudah punya cukup pengetahuan, tapi mengenai teologi kebangsaan, mungkin kita harus banyak menimba pengetahuan, menimba ilmu dari Nahdlatul Ulama, karena organisasi ini secara khusus memasukkan cinta kebangsaan atau yang kita kenal sebagai hubul waton minal iman sebagai bagian dari identitas agamanya. Nah, hal ini adalah hal yang menarik karena kita jarang menemukan hal itu karena biasanya agama mengambil jarak dari yang namanya negara atau kebangsaan. Nah, kita akan sama-sama mengupas pembahasan hal itu pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan dulu rundown acara ya. Rundown acara. Nanti setelah perkenalan ini, acara ini akan dimulai dengan doa buka yang dibawakan oleh Pendeta Melvin Malau. Lalu setelah itu langsung dilanjutkan dengan masuk ke dalam pemaparan materi yang dibawakan oleh pembicara pertama, Pendeta Malau. Setelah itu selama 30 menit ya, lalu baru kita masuk ke pemateri yang kedua, Ustadz Aris untuk membawakan materinya. Nah, juga 30 menit, baru setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kurang lebih 20 menit. Nanti saya yang akan memandu proses sesi tanya jawabnya. Dan setelah itu nanti kita akan mengadakan ucapan terima kasih dan doa tutup acara akan dipimpin oleh Ustadz Aris. Demikian yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu tidak berlama-lama lagi, saya mohon kesediaan Pendeta Melvin Malau untuk membuka acara ini dengan doa. Silakan, Pendeta. Baik,
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Maha besar Allah kami, Maha pengasih dan Maha penyayang. Hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah malam hari ini. Oleh karena kami memiliki waktu yang baik yang Allah berikan bagi masing-masing kami, sehingga kami dapat bersama-sama untuk belajar bersama tentang keyakinan kami dan tentang negara kami, negara Indonesia yang tercinta. Kami menjadi warga negara yang baik, sekaligus kami siap untuk menyambut akan kasih Allah dalam hidup kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Allah, supaya kami memperoleh berkat barokah yang baik melalui acara ini. Kiranya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Malau. Untuk kita akan segera masuk ke sesi materi kita. Oh, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu mungkin sebagai pengantar ya, sedikit saja mengenai dalil teologi kebangsaan, bahwa saya akan share screen sedikit. Jadi ini adalah sebuah ayat dalam Alkitab yang menarik. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Itu diambil dari Kisah 17 ayat 26-27. Jadi di sini ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bangsa dan umat manusia dan menentukan batas-batas tempatnya. Jadi sedari awal kita memang ditetapkan sebagai warga bangsa Indonesia, itu memang adalah kehendak atau takdir dari Allah. Nah, Quran mengatakan hal yang sama, saudara-saudara. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnaakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang serupa ternyata kita temukan juga di dalam Quran yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Agar saling mengenal. Jadi tujuan kita dibuat berbeda adalah untuk saling mengenal, saudara-saudara. Dan bahwa kita sekarang ada di Republik Indonesia sebagai warga negara dengan keragamannya, itu adalah kehendak Allah. Dan tinggal bagaimana sekarang, gimana caranya kita memaknainya. Untuk itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Demikian pengantar dari saya. Untuk kesempatan ini saya berikan kepada Pendeta Malau untuk memimpin, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Secara khusus sahabat saya, Bapak Ustadz M. Rizal Aris. Terima kasih, Pak. Ini menjadi suatu yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap semua Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara malam hari ini, kita dapat mensukseskan kemerdekaan yang baik di negara kita dan menjadi warga negara yang baik. Dan kita berharap Pak Ustadz, kita bisa ketemu, kami bisa berkunjung ke pesantren Bapak, dan Bapak juga bisa berkunjung ke tempat kami, gereja kami. Itu saya pikir itu satu hal yang luar biasa. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu, Pak Ustadz. Dan terima kasih kepada panitia host dan Pak Daniel Stami yang sudah menjadi moderator, dan tentunya beliau adalah memiliki pengalaman dalam berbangsa dan bernegara ini, walaupun masih muda, tetapi beliau banyak pengalaman dan memiliki dalil-dalil yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saudara-saudara, saya akan membagikan screen saya, mudah-mudahan dapat dilihat oleh Bapak Ibu semua dengan baik di layar, di komputer atau di handphone saudara. Dan tema yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini
yaitu agama dan teologi kebangsaan dalam bernegara. Dan kita tahu, dan saya mau katakan di pendahuluan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak kebetulan lahir Indonesia, tapi adalah dirancang oleh pencipta. Bahasa moderator tadi, kita ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia. Tidak bisa memilih, sebab kita lahir dari kandungan ibu kita mengandung 9 bulan, lalu kita setelah 9 bulan kita lahir ke dunia ini dan kita ada di negara Indonesia. Negara yang luar biasa. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program ini, Bapak Ibu dan saya lah orang-orang yang juga mencintai negara ini, NKRI. Orang-orang yang bangga membangun negara ini, maju lebih baik dan bermartabat, dan warganya juga memiliki keyakinan, iman yang baik kepada Khalik Pencipta. Inilah tema secara keseluruhan pada malam hari ini, karena mengingat waktu hanya 30 menit, saya langsung membagi topik materi pembahasan kita pada malam hari ini. Ada 3 topik materi pembahasan. Yang pertama, ajaran agama dalam berbangsa dan bernegara. Kita akan lihat nanti secara singkat. Dan yang kedua, peran agama di tengah-tengah negara. Sejauh mana? Apa yang diajarkan, kemudian peran agama itu sendiri di tengah-tengah negara atau berbangsa. Dan yang ketiga adalah keyakinan dan negara. Yaitu personal kita, pribadi kita, dengan negara di mana kita tinggal. Dan terakhir, kesimpulan dari penelitian ini dan dari pembahasan ini. Kita akan coba bagi materi pertama, kita akan coba bahas secara singkat ajaran agama dalam berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa definisi agama, kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Dan kita sudah tahu secara keseluruhan agama itu disederhanakan bahwa tidak agama kacau. Jadi beragama supaya jangan kacau. Itu secara definisi atau arti dari agama secara sederhana, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mengapa? Karena ini ada sangkut pautnya nanti dengan materi-materi yang lain. Ketika kita memiliki agama, itu artinya apapun keyakinan kita, agama kita, itu artinya kita supaya pribadi-pribadi kita, kehidupan kita tidak kacau atau tidak membuat kekacauan. Dan kita menjadi warga negara bukan kita pilih dari sejak lahir, tapi kita sudah ditakdirkan menurut moderator tadi. Kita sudah ada di negara ini sejak kita lahir. Dan bahkan sebelum saya memiliki agama, negara ini sudah ada. Karena saya baru usia kapal 4, dan negara ini paling sedikit kemerdekaannya di atas 70 tahun. Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan negara ini tahun 1945, seorang kasih, kita merdeka. Jadi jauh sebelum keyakinan saya, negara ini, bangsa ini sudah ada. Dan itulah sebabnya definisi berteologi itu secara keseluruhan kita akan jelaskan juga pada malam hari ini. Kalau kita belajar tentang kata teologi, yang sering sekali diadopsi dari kata Yunani teologia, gabungan dari 2 kata, theos, Allah, dan logos, logika. Secara sederhana didefinisikan oleh Strong sebagai ilmu tentang Allah dan hubungan-hubungan antara Allah dan alam semesta. Karena teologi itu merujuk kepada Allah, maka Thomas Aquinas mendefinisikannya secara spesifik sebagai pikiran Allah, ajaran Allah, dan memimpin kepada Allah. Jadi, sistem teologi bukan eksklusif milik orang Kristen atau milik satu golongan, satu kelompok, tetapi semua agama, kata teologi ini. Pada umumnya, dunia sekuler berdasarkan definisi filsafat Aristoteles, menyebut disiplin teologi sebagai filsafat teologi atau metafisika. Metafisika adalah yang tidak dilihat, tetapi orang dapat mengerti dengan baik. Itu definisi teologi secara keseluruhan, baik yang dihidupkan oleh bangsa negara, baik agama, dan bahkan dunia sekuler sekalipun.
saudara-saudara. Jadi itu dari segi definisi supaya kita masuk ke materi yang lain nanti. Kalau perspektif dari saya, keyakinan saya, dan gereja saya, dan mayoritas Nasrani atau Kristen, bagi gereja teologi memiliki dua pengertian, yaitu pengajaran tentang Allah, dan yang kedua pengetahuan tentang Allah. Ketika kita berbicara teologi, baik itu di dalam tatanan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sana ada dua komponen atau konsep yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini menjadi rumus atau formula yang harus kita ingat bersama. Pengajaran tentang Allah, ketika kita berbicara teologi, sebagaimana tadi definisi yang lain, agama itu, yaitu berbicara tentang Allah dan pengetahuan tentang Allah. Jadi bagi orang Nasrani, sumber utama teologinya, bagi orang Nasrani adalah Alkitab. Dan lebih jauh, kalau kita lihat apa itu berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, memiliki ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan yang baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kalau kita bagi kita ya pemirsa atau Bapak Ibu yang bergabung dalam program ini, kita tahu kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Lama, identik orang Israel itu memiliki budaya, ekonomi, sosial, ya, memiliki hal-hal yang ini sesuai dengan pengertian berbangsa dan bernegara yang kita anut di negara kita, negara Republik Indonesia. Jadi Allah sendiri yang mengizinkan ada tatanan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya kalau kita lihat teologi atau bakat teologi itu ada hubungannya dengan ideologi yang dibangun seperti tadi arti dari berbangsa dan bernegara itu. Ideologi bangsa negara kita adalah Pancasila yang dijabarkan untuk dipraktekkan warga negaranya. Yaitu yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ditinggikan pencipta, Allah alam semesta ini. Ya, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah pencipta, dialah yang esa. Dan mayoritas agama Nasrani mengakui akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Dan dialah esa. Dan sila yang kedua dari ideologi negara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Ini penjabaran tentang hubungan sosial bermasyarakat yang adil dan beradab. Nanti dalam peran agama dan keyakinan kita saya akan jabarkan di kemudian ini sehubungan ajaran agama tentang teologi berbangsa dan bernegara. Dan sila yang ketiga persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sangat jelas bahwa teologi ideologi dari negara kita membuat tatanan yang baik, aturan yang baik, dan membawa rakyat masyarakatnya untuk memiliki keyakinan kepada Tuhan Sang Khalik Pencipta itu. Dan kalau kita melihat dari versi Nasrani yang ditulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, ya, ini ada perbincangan, nanti saudara boleh dalami tentang peristiwa ini. Yesus yang mengatakan ini kepada murid-muridnya dan kepada audiens yang mendengarkan ketika itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lihat, tadi ideologi, teologi bangsa negara kita, Pancasila yang dijabarkan 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Kalau di dalam ajaran Nasrani, Alkitab mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, yang terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya yakin Ustadz Rizal Aris ya tahu
menjabarkan apa itu Taurat, ya, dan para nabi. Dan saya yakin sejauh ini kita semua tahu tentang konsep ini. Dan lihat saudara-saudara, dalam penjabaran ideologi negara kita, Pancasila, 5 sila itu, yang pertama Tuhan yang Maha Esa, kemudian penjabarannya, kasihilah, jadi keadilan sosial. Dan kalau kita kembali seorang kasih kepada pengertian ideologi bangsa kita, harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah prakteknya. Sampai di sini, ajaran agama Nasrani, yang saya yakini dan yang saya tahu sejauh ini, mayoritas Nasrani mengajarkan bahwa ajaran agama harus mendukung negara yang berbangsa dan bernegara itu sendiri. Dan itulah sedikit seorang kasih yang bisa kita jabarkan ajaran agama tentang berbangsa dan bernegara. Masuk ke materi yang kedua, pembagian materi yang kedua, peran agama di tengah-tengah negara. Saya akan simpulkan secara singkat mengingat waktu, karena kita berharap diskusikan apa peran agama di tengah-tengah negara. Apa peran agama? Dan kalau kita teliti secara keseluruhan, Alkitab yang menjadi dasar teologi dari Nasrani atau Kristen itu, bahkan yang saya yakini, dasar teologi kita adalah Alkitab. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana banyak tema-tema yang mengajak pengikutnya, mengajak umatnya tentang tema-tema kehidupan ini. Contoh, menghidupkan keadilan. Sama dengan sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kesejahteraan. Ini tema-tema ini banyak dicatat dalam Alkitab yang menjadi sumber teologi kita orang Nasrani. Kemudian pertobatan, menolong yang lemah, persatuan. Bahkan banyak sekali ajaran-ajaran dari Yesus sendiri dalam perjanjian baru, dalam Injil, tentang bersatu. Ciri-ciri orang yang memiliki agama suka bersatu, memiliki persatuan. Dan peran agama inilah yang ditunggu oleh negara. Kemudian harus ada kasih. Dan kita tahu dasar penciptaan dari Allah itu sendiri waktu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kita tahu dia membuat dasar penciptaannya adalah kasih. Kemudian perdamaian. Dalam Alkitab yang menjadi sumber teologi kita adalah di sana diajak berdamai, perdamaian, pembebasan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Masih banyak tema-tema yang lain. Jadi, kalau kita mengaku kita memiliki agama, namun kita hadir di negara di mana kita tinggal menjadi warga negara, kita tidak menghidupkan keadilan, berarti kita tidak mengakui keberadaan Allah. Yang berbicara, teologi itu berbicara tentang Allah dan mengajarkan tentang kebaikan Allah. Nanti dalam materi yang ketiga ini saya akan jabarkan keyakinan kita. Dan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas agama harus berperan aktif untuk hadir dan membangun sebuah bangsa dan negara yang bermartabat dan yang rohani. Tapi dalam realita kehidupan kita, kenyataannya Bapak Ibu, sekarang kita semua mengaku memiliki agama. Tapi sering sekali agama itu membuat kekhawatiran, membuat demonstrasi, ya, membuat orang takut tidak nyaman di dalam negara. Karena banyak orang mengaku menghidupkan agama, tapi membawa perpecahan, membawa kekacauan, demonstrasi berjilid-jilid. Nanti Pak Ustadz Rijal yang akan menjelaskan ini dengan baik. Dan kita lihat, banyak juga orang di penjara yang mengaku memiliki agama, tapi praktek pola kehidupannya melakukan kejahatan, memecah bangsa dan negara. Kemudian tidak ada kasih, kemudian tidak ada perdamaian, tidak mencerminkan kehidupan yang merdeka, tetapi membuat kesulitan-kesulitan yang lain. Jadi bagi kita, Bapak Ibu pemirsa yang bergabung dalam program ini, kita perlu koreksi. Apakah agama kita sekarang ini mengajarkan seperti ini di tengah-tengah negara, atau merasa eksklusif? Agama itu hanya untuk pribadi saya.
Sementara agama itu mengajarkan kita harus hadir di tengah-tengah negara, di dunia, bukan hanya di negara kita, tapi bahkan di dunia, mencakup yang lebih besar. Ya, kalau kita baca perintah agung yang sering sekali dikutip oleh kita orang Nasrani dalam buku Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita tidak hadir di tengah-tengah negara, mendukung negara, membuat kesejahteraan, membuat negara bersatu, ada kasih, ada perdamaian, agama kita perlu dipertanyakan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Itu sedikit peran agama, dan Alkitab memberikan ajaran yang baik tentang peran agama. Saya ambil beberapa ayat saja karena mengingat waktu. Kalau kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Allah, Alkitab mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini kata Tuhan sendiri. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Ya, jadi ini konsep teologi Alkitab tentang sebuah negara, tentang sebuah bangsa sangat jelas diajarkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Dan berdoalah sungguh-sungguh untuk kota itu kepada Tuhanmu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi sangat clear, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam ajaran Yesus dalam Matius 22-21, jawab mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar, berikanlah kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini juga dikutip dalam Markus 12 ayat 17, perkataan yang sama, buku Injil yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita yang mengaku pengikut Tuhan, pengikut Yesus, yang mengajarkan tentang sebuah tatanan hidup yang baik dalam berbangsa bernegara, kita harus mendukung dan lain sebagainya. Sampai di sini saya yakin ada pertanyaan, apakah iman kita akan kita pertaruhkan demi negara? Itu nanti bagian materi pembahasan yang ketiga setelah ini. Jadi peran agama untuk berbangsa dan bernegara, firman Allah, teologi Alkitab memberikan secara jelas kepada kita supaya kita hidup mensejahterakan negara sebagaimana firman Allah ini, dan kemudian membuat negara menjadi negara yang nyaman dan masyarakatnya makmur melalui kehadiran umat-umat Tuhan di negara ini. Dan materi yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga, keyakinan dan negara. Kata keyakinan, belief, faith, ya, percaya sungguh-sungguh, yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya sungguh-sungguh, merasa pasti, itulah konsep keyakinan. Bapak Ibu, saya, Bapak Ustadz Rizal, memiliki keyakinan sekarang ini karena kita percaya sungguh-sungguh dan merasa pasti keyakinan yang saya miliki sekarang itu konsep yang benar. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa memang keyakinan masing-masing kita sudah pasti final. Yang saya maksud final adalah karena keyakinan itu bagian yang paling dalam, yang batinia dari perjalanan hidup kita, itu adalah antara saya dengan Tuhan. Keyakinan saya itu adalah antara saya dan pencipta saya. Antara saya dengan yang saya sembah. Dan kita lihat kata teologi tadi dari segi definisi, dari segi arti Bapak Ibu, bahwa masing-masing kita berbicara tentang Allah, menghidupkan ajaran Allah. Dan ketika kita tinggal di negara ini, kita menghidupkan keyakinan kita yang sudah dijabarkan tadi dalam peranan agama itu dalam berbangsa, berarti kehadiran kita melalui keyakinan kita tidak akan merusak negara. Karena dia selaras, sepadan dengan yang diinginkan dan dirindukan oleh sebuah negara atau bangsa. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang keyakinan, itu artinya membawa perubahan dari yang jahat kepada yang baik. Masing-masing kita memiliki keyakinan sekarang, memiliki keyakinan di mana saudara memiliki agama yang saudara anut sekarang, dan yang saya anut, itu artinya bahwa kita semua telah memiliki perubahan, dan perubahan itu kita bawa
Yang dulu kita jahat menjadi orang yang baik. Bahasa Nasraninya yang sering digunakan adalah kita telah dipanggil dari kegelapan masuk ke terang yang ajaib. Jadi itulah fungsi agama keyakinan yang kita anut masing-masing pada saat ini. Dan yang ketiga tentang keyakinan, kalau kita jabarkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari yang gelap kepada yang terang. Kalau ada orang, sekali lagi saya mau tekankan, kalau ada orang mengaku memiliki keyakinan tapi menghidupkan kegelapan, ya, membuat kerusuhan, bahkan suka membangun yang gelap-gelap, ya ini bahasa saya harus mohon maaf jangan tersinggung Bapak Ibu. Itu artinya keyakinan dia tidak berbicara tentang Allah. Karena Allah itu suka umatnya hidup dalam terang. Hidup dalam yang baik. Dan ketika kita berbicara keyakinan, kita ditetapkan atau ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia, harus menghidupkan, mempraktekkan keyakinan itu sendiri. Sosial, pola hidup kita. Saya tekankan sedikit, keyakinan saya sekarang, contoh di keyakinan saya, dalam dogma yang diajarkan dalam gereja kami, gereja Advent, no smoking, tidak boleh merokok, tidak boleh memakan makanan haram, jadi harus yang halal. Dan kemudian alkohol, kemudian narkoba dilarang dan lain sebagainya dalam praktik hidup. Dan harus melakukan yang baik. Itulah keyakinan saya. Dan ketika saya ada di negara Indonesia, saya menghidupkan pola hidup saya yang saya yakini itu adalah baik. Orang lain harus dapat merasakan. Nanti akan ditanya, Bapak nggak merokok, Bapak nggak minum minuman alkohol, dan kemudian ini contoh praktik hidup. Dan kemudian kok tidak makan seafood? Waktu kita makan sama-sama dengan kolega, teman kita, sahabat-sahabat kita yang berbeda keyakinan dengan kita, waktu kita satu hidangan, satu meja, lalu kita memilih makanan yang menurut keyakinan kita adalah halal, lalu teman-teman kita yang lain, warga negara yang lain, di mana kita yang menjadi warga negara Indonesia sama-sama, dia bertanya, kenapa nggak makan seafood? Lalu saya menjelaskan keyakinan saya. Karena keyakinan itu adalah hakiki, personal. Bagian personal yang paling dalam, yang batinia yang saya harus hidupkan. Tetapi di saat yang sama, tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Walaupun saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan warga negara yang lain, saya tidak membuat masalah kepada warga negara lain. Jadi inilah tatanan hidup keyakinan kita dalam berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, saya mencoba menyederhanakan karena waktu, dan kemudian apa kata Alkitab tentang itu. Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang menjadi sumber praktek kehidupan orang Nasrani, ini dicatat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini firman Allah, teologi Alkitab. Ketika umat Nasrani, orang Kristen menghidupkan buah-buah roh ini, yang adalah tabiat Allah sendiri, tabiat pencipta itu sendiri, Bapak Ibu, kita menghidupkan kasih, kita menghidupkan sukacita, menghidupkan damai sejahtera, menghidupkan kesabaran, tidak gampang marah, dikit-dikit, ya Pak Aris, Pak Ustadz, dikit-dikit demo berjilid-jilid, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dalam berbangsa harus ada penguasaan diri, para elit politik, para pengambil kebijakan, dan lain sebagainya. Dan dalam praktek kehidupan, para pejabat-pejabat harus ada penguasaan diri supaya jangan korupsi. Ya, ketika tidak ada penguasaan diri, dia akan menggunakan kekuasaannya. Dan pada akhirnya rakyat, masyarakat yang lain akan menderita. Tetapi ketika kita menghidupkan teologi Alkitab, ajaran Allah, yang adalah tabiat Allah, menghidupkan semua ini, tidak ada hukum-hukum yang menentang itu. Itu sedikit pemaparan dari 3 materi pembahasan. Saya tiba pada kesimpulan, Bapak Ibu. Kesimpulan saya tentang agama dan teologi kebangsaan.
berbangsa dan bernegara. Satu, kalau orang mengaku beragama tapi suka membuat keributan dan kegaduhan di tengah-tengah negara, berarti diindikasikan tidak benar beragama. Itulah kesimpulan yang boleh saya berikan satu malam ini. Karena ketika kita menyampaikan aspirasi, pendapat kita melalui kerusuhan, demonstrasi, walaupun undang-undang menjamin untuk menyampaikan pendapat di negara kita, tetapi kalau itu terus-menerus dari bulan ke bulan bertahun-tahun dilakukan, yang seharusnya budget negara, budget aparat negara bisa kepada hal-hal yang baik, karena untuk mengamankan kegaduhan, keributan yang mengatasnamakan negara, saudara-saudara, itu akan membuat norma atau kehidupan, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu. Rakyat yang lain, masyarakat yang lain terganggu. Dan mari ini perlu kita pikirkan bersama bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program ini. Kalau memang kita benar-benar mengaku agama, kita harus menghidupkan agama kita. Kesimpulan yang kedua dari saya adalah orang yang beragama baik akan ikut membangun negara ke arah yang lebih baik. Menjaga kondusivitas negara. Harus kondusif. Jadi tidak ada ketakutan dalam berbakti dan waktu menjalankan keyakinan kita dan lain sebagainya. Jadi orang yang beragama, kalau agamanya baik, akan ikut membangun negara ke arah yang lebih baik. Menjaga kondusivitas negara. Kesimpulan saya ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemimpin agama dan pemimpin negara harus sama-sama beragama dan takut akan Tuhan dan akan menghasilkan umat yang rohani dan masyarakat yang rohani. Jadi sekiranya para pejabat negara pimpinan kita, bahkan Bapak Presiden Jokowi, ya, mendorong semua aras atau institusi-institusi, bahkan agama-agama, lembaga agama-agama yang ada di negara kita, terus mengingatkan, mendorong sebagai pemimpin negara, mengajak pemimpin agama, semua unsur masyarakat menghidupkan agamanya dengan baik. Ya. Saya yakin akan menghasilkan umat yang rohani, bahkan masyarakat yang rohani. Jadi inilah pergumulan kita, walaupun kejahatan lebih cepat daripada kebaikan. Pengaruh kejahatan lebih cepat mempengaruhi sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa kita jangan putus asa. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat, bahkan kita hadir agama yang kita yakini kita hadirkan di negara ini membawa kepada kebaikan. Dan Alkitab mengatakan, ayat Alkitab terakhir dalam kesimpulan ini adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ini adalah Amsal Sulaiman, Nabi Sulaiman, Raja Salomo yang penuh hikmat memberikan penjelasan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau sekiranya kita warga negara Indonesia ini, di mana saudara dan saya tinggal, menjadi warga negara, meninggikan Tuhan, pencipta kita yang telah menciptakan kita, menurut gambar dan rupanya, akan banyak pengertian yang baik kita dapat. Amsal 7:7 yang sama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Memang teologi ini agak keras penekanannya, tetapi ini menjadi teguran bagi kita sebagai warga negara yang mengaku kita memiliki keyakinan dan agama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membangun negara kita melalui dasar keyakinan kita yang kita miliki. Karena keyakinan kita mengajarkan tidak kacau. Dan teologi orang Nasrani mengajarkan harus menjadi berkat di negara, di kota di mana kita tinggal saat sekarang ini. Demikian pemaparan singkat dari saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pendeta Dr. Melvin Malau atas pemaparan yang begitu baik. Beberapa poin yang perlu di-highlight adalah, tadi menarik, jadi orang beragama itu sejatinya jangan membuat gaduh.
Jadi kalau seandainya orang karena yang namanya beragama tadi katanya, secara arti tidak kacau. Jadi kalau kehadiran agama malah membuat rusuh, malah membuat tidak nyaman pada lingkungan, malah mengacaukan, ya kita mempertanyakan agama seperti apa yang diyakini. Cuman saya mendapatkan beberapa poin, terutama mengenai bahwa keyakinan Nasrani secara umum itu sangat tunduk, sangat melalui pengajaran Yesus bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi ada semacam penegasan, pemisahan antara apa yang seharusnya kita menjadi kewajiban kita sebagai warga dan kewajiban kita sebagai umat dari Tuhan. Nah, cuman belakangan ini ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa ada berbagai macam gerakan atau ideologi yang datang ke negeri kita ini, ideologi asing yang mencoba untuk menggantikan tatanan yang sudah mapan di negara kita ini. Dengan misalnya ya kita sekarang punya Pancasila sebagai dasar negara, tapi oleh kelompok-kelompok tertentu menyebutnya sebagai togut. Nah, togut ini apa ini? Nanti mungkin Ustadz Aris boleh bantu jelaskan. Tadi juga disebutkan mengenai adanya gerakan-gerakan yang berjilid-jilid yang dilakukan oleh, ya karena pasca Pilpres berapa tahun lalu, kita benar-benar semakin terdikotomi, ya, semakin menjauh. Apalagi kalau saudara-saudara perhatikan, berapa hari belakangan ini ada postingan yang menarik mengenai klepon, bahwa klepon adalah makanan yang tidak islami. Gitu. Jadi ada semacam ikhtiar-ikhtiar untuk menyampaikan sebuah keyakinan, tapi itu agak mengusik tatanan yang sudah ada. Nah, untuk mengenai hal itu, kita boleh minta pencerahan dari Ustadz Aris sebagai perwakilan dari agama Islam mayoritas dan juga ormas terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, untuk memberikan hikmat kepada kita mengenai bagaimana beragama dan bernegara itu bisa berjalan selaras. Untuk kesempatan memaparkannya, silakan kami berikan kepada Ustadz Aris. Silakan, Ustadz. Audionya Pak Aris, Pak Ustadz dibuka dulu. Mungkin Pak Ustadz boleh buka dulu audionya. Terima kasih. Baiklah, sudah bisa didengar? Bisa Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Terima kasih kepada Bung Daniel sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara terkait tema pada diskusi malam ini, yaitu agama dan teologi kebangsaan. Salam hormat kepada Bapak Pendeta Malau, para Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, semoga diskusi pada malam hari ini kita semua mendapatkan keyakinan bahwa dasar negara kita ini sudah final. NKRI sudah harga mati, jadi tidak ada usulan-usulan yang aneh-aneh lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pendiri bangsa, founding fathers kita seperti Hosefur Aminoto, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Hasbullah, dan lain-lainnya, saya yakin beliau-beliau itu adalah agamawan, ahli-ahli agama, sekaligus seorang nasionalis. Mereka adalah
tokoh agama masing-masing yang mencita-citakan sebuah negara persatuan, negara kesatuan. Walaupun beliau-beliau itu seorang agamawan, dalam meracik atau membentuk negara ini, sama sekali mereka tidak mencantumkan agamanya masing-masing. Baik yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain agama yang ada di Indonesia ini, bukan hanya 6 agama yang maklum itu, tapi agama-agama yang lain itu, saya yakin beliau-beliau itu dalam sekali dalam beragama, tetapi dalam membentuk negara bangsa ini, mereka tidak sedikit pun mencantumkan agamanya masing-masing, nama agamanya masing-masing. Jadi menurut saya, agama sebagai inspirasi beliau-beliau itu untuk mendirikan bangsa, mendirikan negara ini. Jadi tidak ada negara agama, tapi negara bangsa. Sebagaimana negara kita, bangsa Indonesia ini. Baiklah, para Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan tulisan saya terkait agama sebagai inspirasi bernegara. Saya rasa semua agama itu menganjurkan, memerintahkan tidak jauh berbeda, yakni tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang gotong royong, dan perintah-perintah yang baik lainnya. Saya kira hampir semua agama seperti itu. Tidak ada agama di manapun yang menganjurkan sebaliknya, kerusakan dan sebagainya. Kalau kita tengok dari agama Islam, banyak sekali anjuran yang menjadi inspirasi dalam bernegara. Seperti berbuat adil. Itu Al-Quran sudah bicara bahwa keadilan adalah hal yang utama. Firman Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian. Bahwa keadilan itu adalah yang paling dekat dengan takwa. Kemudian inspirasi agama yang lain yaitu tentang gotong royong, saling menolong. Sebagaimana kita ketahui juga dari dalam Al-Quran yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya bertolong menolong kamu dalam kebaikan dan jangan bertolong menolong kalian dalam berbuat kerusakan. Itu sangat jelas. Jadi dua hal tadi saya rasa juga dianjurkan atau diperintahkan oleh agama lain, yaitu tentang keadilan dan berbuat baik atau tolong menolong. Baiklah para ibu bapak sekalian, sebenarnya pemerintah saat ini yaitu Jokowi ibaratnya sudah tinggal landas ya, artinya sudah mengarah ke negara maju. Tetapi apa yang terjadi? Jadi persoalan hari ini sebenarnya persoalan klasik dan cukup mengganggu. Tadi disebutkan ada gerakan politik tapi berbalut agama. Nah, itu yang kita sayangkan. Ada gerakan-gerakan intoleransi, diskriminasi, SARA. Sebenarnya problem ini sudah selesai seharusnya. Jadi tinggal ibarat pesawat kita sudah tinggal landas, tetapi kenapa kok belakangan ini problem-problem klasik ini muncul lagi gitu loh. Ini yang membuat apa ya? Kita sebagai agamawan prihatin juga. Yang seharusnya kita sudah selesai dengan problem-problem seperti itu, tetapi belakangan ini makin mengental. Sebenarnya gerakan-gerakan fundamentalis sudah bisa dikatakan sudah tarikan nafas yang terakhir ya. Tapi kok dalam
kenyataannya gerakan-gerakan politik berbalut agama ini makin mengental di periode Jokowi ini. Sebenarnya problem sejarah ini sudah ada ketika awal-awal kemerdekaan seperti NII, kemudian Kartosuwiryo, dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu sebenarnya sudah selesai lah, sudah ditumpas gitu loh. Tetapi lagi-lagi problem itu masih ada. Ini yang membuat kita agamawan menjadi galau. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seharusnya negara itu hadir untuk semua golongan. Nah, melindungi semua warga bangsa. Sebagaimana konstitusi kita mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya. Tapi yang kita saksikan belakangan ini banyak umat beragama yang kesulitan dalam beribadah. Pelarangan membangun tempat ibadah, malah ada tempat ibadah yang dirusak. Ada juga kelompok-kelompok yang memaksakan dengan cara-cara yang kurang etis ya, merubah ideologi negara menjadi ideologi yang neko-neko itu, yang jelas bertentangan dengan NKRI. Negara harus hadir dalam menjamin kebebasan. Nah, ini juga yang juga kita pertanyakan, terutama di daerah-daerah Jawa Barat ya. Kita melihat banyak survei bahwa kekerasan berbasis agama itu sangat marak di daerah Jawa Barat. Artinya apa? Problem ini sebenarnya belum benar-benar selesai. Pelakunya adalah kelompok-kelompok fundamentalis. Ya, ini mungkin terkait dengan sejarah masa lalu yang memang gerakan-gerakan Islamis itu banyak muncul di Jawa Barat. Sebenarnya solusinya adalah satu, menurut saya, yaitu supremasi hukum, penegakan hukum. Artinya aparat hukum harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang yang mencoba membuat ribut dengan memaksakan kehendak mengusulkan perubahan-perubahan ideologi negara. Bagi kita ini cukup mengganggu karena NKRI ini sudah final, sudah harga mati. Tidak mungkin ada ideologi lagi yang cocok dengan bangsa kita yang memang multikultural ini. Sebagaimana tadi Bung Daniel di awal tadi pembicaraan disebutkan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini sangat cocok bagi bangsa Indonesia. Artinya di Indonesia ini memang sejarahnya sebelum menjadi bangsa Indonesia itu memang didiami oleh banyak agama, dan semua agama itu punya peran yang sama dalam membentuk negara ini. Jadi dari sononya memang Indonesia sudah plural. Jadi nggak boleh agama apapun, kelompok apapun yang memaksakan kehendak ideologinya harus dijadikan ideologi negara. Ya memang kita akui negara Indonesia ini bukan negara negara sekuler sepenuhnya ya. Tidak. Tetapi juga bukan negara agama. Artinya semua agama itu dilindungi. Karena sejarahnya Indonesia memang dibentuk oleh banyak kelompok agama. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seharusnya problem-problem
tadi yang saya sebut seperti diskriminasi, kemudian intoleransi itu udah selesai ya. Seharusnya kita ini menjadi negara maju di tengah perdagangan bebas, di tengah kita masih masih mengandalkan sumber-sumber mineral kita, di tengah kita masih mengandalkan sumber-sumber kehutanan dan kelautan kita. Nah, itu yang harus kita segera benahi. Jadi nggak problem-problem yang sudah klasik tadi masih menjadi sandungan dalam kemajuan negara kita ini. Oleh karena itu, menurut saya solusinya adalah penegakan hukum. Artinya bagi pelanggar, terutama yang coba memaksakan ideologinya mengganti atau merubah ideologi Pancasila, itu harus ditindak dengan tegas. Nah, saya melihat kadang-kadang di lapangan itu pihak keamanan, terutama aparat kepolisian itu ragu. Banyak kasus-kasus kekerasan itu polisi hanya sebagai penonton. Contoh kasus di Cikesik, misalkan ada kelompok dari Islam itu diserang, tapi pihak keamanan sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga kasus terakhir ini di Kuningan, bahwa kekerasan itu justru dilakukan oleh negara, yaitu Satpol PP. Itu agama Sunda Wiwitan itu disegel Satpol PP. Itu kan juga menyakiti kelompok Sunda Wiwitan yang notabene agama asli Indonesia. Nah, ternyata pihak negara pun sebenarnya juga menjadi pelaku kekerasan itu. Ini yang perlu dievaluasi oleh negara kita. Selain pihak keamanan tidak tegas, malah di beberapa kejadian negara justru ikut dalam kekerasan beragama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi lebih lanjut dengan tanya jawab. Jadi pada intinya semua agama saya rasa itu anjuran dan perintahnya kepada umatnya sama, yaitu berbuat adil, kemudian tolong menolong, kasih sayang, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dihimbau memang umat beragama ini berperan aktif sebagai warga yang baik, ikut berperan aktif membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Terakhir, kesimpulan bahwa tidak ada lagi ideologi yang bisa dijadikan alternatif selain yang sudah kita yakini, yaitu Pancasila, NKRI. Oleh karena itu, kelompok apapun yang memaksakan kehendak untuk merubah itu, hendaknya pihak keamanan bertindak tegas dan penegakan hukum atas pelaku-pelaku ini. Sehingga problem-problem itu sudah tidak muncul lagi ke depan. Negara kita menjadi negara yang terus merangkak maju, tinggal landas. Baiklah para Bapak, Ibu sekalian, Bapak Pendeta dan Bapak Daniel sebagai moderator, saya rasa pemaparan yang singkat ini menjadi awal dari diskusi dan pengembangan dalam diskusi pada malam ini. Demikian. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan yang baik. Jadi jelas ya bahwa NKRI itu sudah final dan negara ini dibangun oleh agamawan, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak menghendaki negara agama. Itu terima kasih, kita sudah diingatkan kembali bahwa para founding fathers kita bukanlah orang yang tidak peduli dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bertuhan, tapi tidak menjadikan agama sebagai dasar, karena mereka tahu negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama itu sendiri. Jadi kita sangat bersyukur sebenarnya Indonesia sudah plural dari awalnya. Dan tadi yang menarik saya highlight bahwa pernyataan Ustadz bahwa
masalah-masalah kayak sekarang intoleransi, diskriminasi itu seharusnya sudah selesai. Harusnya itu tidak lagi menyeret-nyeret kita di mana kondisi negara dunia saat ini sudah semakin maju. Seharusnya Indonesia harusnya sudah bisa lepas landas memikirkan sesuatu yang lebih advance lagi ketimbang masih bermasalah soal agama. Terima kasih untuk pemaparan yang begitu mencerahkan dari Ustadz Aris. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin saya tidak akan berikan semua. Jadi ini teknisnya saya akan sampaikan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Nanti kalau seandainya masih ada waktu, mungkin boleh ada peserta yang bisa bertanya langsung. Untuk pertanyaan pertama ada 2. Untuk ditujukan untuk Pendeta Malau dan juga Ustadz Aris. Mungkin nanti masing-masing bisa memberikan jawaban. Yang pertama, saat ini masalah radikalisme merupakan topik sensitif. Ya. Jadi bagaimana Bapak-bapak sekalian menyikapi hal ini dan apa solusi terbaik akan masalah tersebut? Itu yang pertama. Di radikalisme. Ini lagi marak saat ini. Terus yang kedua, mengapa masalah radikalisme selalu sensitif untuk dibincangkan dalam hal agama dan teologi kebangsaan ini? Baik, mungkin boleh direspon dulu. Saya pikir pertanyaan pertama dan kedua ini mirip sih sebenarnya. Silakan. Boleh Pendeta Malau duluan, silakan. Ya, baik. Pak Moderator, Pak Daniel Sutami. Dan terima kasih atas pertanyaan ini. Ini memang yang dinamika yang sedang kita hadapi bersama, Ransi, Bapak Ibu. Mengikuti dan melihat fenomena yang ada ini, saya tiba pada satu kesimpulan. Orang-orang yang menghidupkan radikalisasi ini bahkan intoleransi adalah mereka yang salah konsep tentang Allah itu sendiri. Walaupun pertanyaan kedua lah sangat sensitif memang karena keyakinan dia tidak kokoh, ya. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan, saya berharap tidak ada yang sakit hati tersinggung. Sebenarnya melalui kesimpulan yang saya sampaikan tadi, keyakinan kita itu membuat kita itu akan lebih baik, tidak membuat ketakutan. Jadi bagi orang-orang yang menghidupkan radikalisme, intoleransi, menabur kebencian, dia tidak memahami agamanya dan keyakinannya dengan baik. Menteror dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya cerahkan. Oleh sebab itu, kenyataannya orang-orang itu sudah ada di negara kita, di bangsa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua yang memiliki agama harus sama-sama bergandengan tangan, ya, semua unsur muspida dan lain sebagainya. Dan dalam hal-hal ini, ya, memang sangat disayangkan ada juga aparat-aparat bahkan pemerintah seperti bupati, wali kota, bahkan gubernur yang memiliki konsep radikalisme. Ini yang sangat berbahaya. Ya, bahkan di lembaga-lembaga BUMN, ya, itu menjadi konsumsi publik yang kita tahu sekarang ini. Bagaimana caranya pemerintah harus selektif karena ini sangat sensitif. Bagi orang yang pejabat-pejabat yang ditempatkan itu harus diajak agama yang memiliki konsep yang baik seperti Ustadz Haris tadi katakan, yang sudah memiliki final tentang konsep bernegara dan berbangsa dan beragama itu. Jadi ini juga kepada Bapak Presiden, saya selalu katakan karena disiarkan di Facebook, bahkan kalau pada kemudian ada pejabat-pejabat negara yang mendengarkan tayangan kita malam hari ini, marilah kita bergandengan tangan, mari kita buat warga negara kita orang yang rohani, kucurkan dana kepada instansi agama lebih banyak daripada membangun hal-hal yang tidak baik, ya. Yang harus dikorupsikan itu diberikan kepada agama untuk membuat agama itu lebih baik. Memang sangat sensitif. Jangan putus asa, mari kita sama-sama, ya. Dari 2 pemaparan malam ini kita masih bisa. Masih sangat optimis bahwa melalui kehadiran kita yang sadar, yang benci radikalisme dan intoleransi, kita bisa memerangi mereka. Demikian jawaban dari saya. Silakan Pak Aris, Pak Ustadz. Baiklah, memang fenomena radikalisme itu cukup menguat di tahun 2000 ini ya, sampai
sekarang ini, solusinya yaitu adakan deradikalisasi. Artinya ada counter pendapat atau counter ajaran sebaliknya. Bahwa negara itu harus kita lindungi. Ajaran agama itu menganjurkan kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dan taat kepada pemimpin kita. Jadi nggak boleh kita ngelawan negara, itu nggak boleh. Radikal terhadap negara itu nggak boleh. Fanatik beragama silahkan, tetapi harus toleran keluar. Fanatik itu boleh ke dalam. Ya, artinya dia beribadah siang malam sih nggak ada yang larang, tapi dia harus toleran terhadap kelompok lain yang berbeda. Bahwa harus meyakini di kelompok lain juga ada kebenaran gitu. Jangan hanya dirinya yang merasa paling benar kemudian menganggap yang lain tidak benar. Ini yang menjadi awal intoleran atau radikal ini. Oleh karena itu diperlukan pendidikan deradikalisasi, bahwa agama itu menurut saya ya sumbernya ya sama gitu loh. Dalam pengejawantahannya mungkin masing-masing punya keyakinan, nah dalam bentuk fisiknya mungkin masing-masing, tapi pada esensinya sebenarnya dari sumber yang sama. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita merasa paling benar kemudian menyalahkan yang lain kalau kita sadar bahwa sumber agama itu adalah sama gitu. Sumber agama itu adalah sama, yaitu dari Tuhan. Oleh karena itu dalam bernegara kita dianjurkan sebagaimana dari Islam, ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum, bahwa ketaatan kepada Tuhan itu berbaris lurus dengan ketaatan kepada Rasul, Nabi, dan juga kepada pemimpin kita. Nggak boleh taat kepada Tuhan, tetapi kepada negara itu menjadi pemberontak atau menentang, itu nggak boleh. Nah, saya rasa seperti itu. Adakan deradikalisasi, adakan perbanyak perjumpaan di antara agama yang ada ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta Melvin Malau dan Ustadz Aris. Pertanyaan kedua ditujukan untuk Ustadz Aris. Ini pertanyaan yang menarik. Bentar. Mengenai khilafah, Ustadz. Apakah sistem khilafah itu datangnya dari sistem agama yang diridhoi Allah dan sesuai atau relevan dengan ajaran kitab suci? Jadi apakah khilafah itu ajaran kitab suci, Ustaz? Dan masih relevankah? Itu sebenarnya gerakan politik sebenarnya yang lebih menunggangi agama. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang paling menonjol, yaitu Sayyidina Ali, itu dibunuh oleh orang yang ahli agama, hafal Al-Quran. Atas nama agama, dia mengatakan Sayyidina Ali itu menentang Tuhan, kira-kira seperti itu, sehingga harus dibunuh. Nah ini kira-kira yang menjadi rumusan kelompok-kelompok yang menganggap khilafah itu menjadi solusi. Pada akhirnya, yang kita saksikan kalau mereka berkuasa maka membantai kelompok yang lain yang berbeda. Ini sudah apa ya? Sudah ada dalam sejarah. Saya rasa sudah nggak relevan saat sekarang ini. Karena nggak mungkin negara disatukan menjadi satu khilafah, nggak mungkin. Itu sama dengan apa ya? Menisbikan negara-negara bangsa. Kalau negara dijadikan satu menjadi kekhilafan, itu saya rasa nggak mungkin, sudah nggak relevan gitu loh. Kalau kita lihat sejarah di dunia Islam, di dunia politik Islam, itu sejak zaman sahabat Nabi itu selalu pertumpahan darah. Sebenarnya itu gerakan politik yang dibungkus oleh agama. Jadi sekarang ini kalau ada kelompok-kelompok yang melaksanakan agama, kita sudah paham, itu adalah gerakan politik. Ujung-ujungnya juga meraih kekuasaan. Cuman riskannya warga kita ini masih sangat sangat tertarik dengan ajakan-ajakan politik yang berbasis agama itu. Gerakan politik yang dibungkus agama itu sangat menarik, jualan seperti itu. Sehingga
apa yang kita saksikan semacam demo-demo berjilid itu banyak digandrungi oleh kalangan Muslim karena memang apa ya, pendalaman agama itu sangat sangat minim. Mereka nggak ngerti digiring untuk politik itu nggak ngerti bahwa semua itu gerakan politik, mereka nggak ngerti. Pokoknya yang jualan agama itu sangat aku di kalangan Muslim. Oleh karena itu pemahaman seperti ini, pemahaman khilafah itu terus digalakkan di kalangan masyarakat Muslim sehingga tidak memusuhi negara, apalagi bercita-cita ingin merubah ideologi negara. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi pengajaran tentang khilafah itu sifatnya lebih politis ketimbang agamis ya. Itu dibalut saja, dan ide untuk menciptakan sebuah negara pan-islamik yang bisa merangkul atau menampung semua negara-negara itu adalah sebuah ide yang mustahil. Betul. Ahistoris. Betul. Ya, ahistoris. Baik. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari kayaknya agak curhat ini Ustadz. Jadi ada mungkin masalah klasik tadi yang seperti Ustadz sampaikan, ada kebebasan beragama itu memang menjadi landasan sudah menjadi aturan yang tegas dalam negara kita, tapi seringkali dalam prakteknya, tadi Ustadz sudah sebutkan juga bahwa kadang-kadang negara ikut serta mendukung tindakan-tindakan yang intoleran tadi. Misalnya seperti ini ada ibu yang mengatakan kami beribadah dilarang oleh lingkungan. Sudah dilaporkan sampai ke kelurahan, Koramil, Polsek, bahkan MUI, tapi tidak ada yang mendukung. Jadi kira-kira apa solusi yang bisa atau saran apa yang boleh kami lakukan dalam hal ini? Monggo Ustadz, mungkin bisa diberikan. Saya rasa masing-masing menyadari ya, misalkan kelompok si A yang membangun rumah ibadah. Apakah prosedur pendirian rumah ibadah itu sudah dilalui dengan benar atau belum? Itu yang menjadi persoalan. Kita ketahui di lapangan kadang-kadang itu suka klaim-klaim bahwa sekian masyarakat, sekian orang sudah mendukung, padahal tidak. Itu ada beberapa yang perlu dikritisi bagi teman-teman yang berkehendak mendirikan rumah ibadah. Seharusnya prosedur-prosedur harus dilalui dengan betul, tidak ada manipulasi, tidak ada apa ya, tidak ada yang tidak prosedural. Saya rasa prosedur pendirian rumah ibadah harus dilalui dengan benar. Yang kedua, seharusnya juga masyarakat lingkungan yang memang agamanya berbeda harus diberi pemahaman bahwa semua negara, semua agama ini bebas mendirikan rumah ibadah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena negara menjamin untuk itu. Jadi nggak boleh, misalkan di kelompok, maaf ini, Muslim, kemudian ada kelompok lain yang mendirikan rumah ibadah, dilarang, itu nggak boleh. Bayangkan misalkan di daerah yang minoritas Muslim, mendirikan sebuah masjid, kemudian dilarang. Apakah di daerah yang mayoritas Muslim juga nggak sakit hati seperti itu? Jadi nggak boleh di negara NKRI ini merasa paling berkuasa dalam negara ini, dan negara harus hadir untuk itu. Nggak boleh lagi ada pelarangan pendirian rumah ibadah. Tentunya prosedur tadi harus dilalui dengan benar. Yang kita ketahui di lapangan kadang-kadang kalian sekian orang sudah tanda tangan, padahal juga enggak. Nah, kira-kira seperti itulah. Baik. Terima kasih, Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk kedua narasumber. Mungkinkah ide untuk menyatukan semua agama di Indonesia? Dan kalau seandainya mungkin, bagaimana cara menyatukannya? Boleh beri tanggapan. Dari Pak Pendeta dulu lah.
Pendeta Malau, silakan. Pendeta Malau, maaf. Pertanyaannya ditujukan untuk kedua narasumber. Terima kasih Ustadz dan moderator. Pak moderator, mungkinkah agama ya? Oke, ya, mungkinkah boleh diulang sekali lagi Pak moderator? Unsustainable sinyalnya di cyber. Mungkinkah agama Ya, itu Pak moderator. disatukan? Pak Daniel, itukah pertanyaannya? Mungkinkah agama itu disatukan di negara ini? Baik, terima kasih. Walaupun penjabaran ini bagi si penanya saya kurang bisa memahami pertanyaan sebenarnya, tapi saya coba untuk memberikan analisa dari saya sendiri bahwa tadi pluralisme diciptakan dari sejak awal oleh Khalik kita, pencipta kita adalah berbeda. Ya. Dan saya berkeyakinan sampai hari ini dan teologi Alkitab yang mengajarkan pada akhirnya nanti yang tiba di surga atau setelah dunia akhirat itu adalah orang yang patuh kepada Allah. Kalau bahasa Pak Ustadz mungkin yang Al-Hanif yang patuh kepada perintah Allah. Jadi merek agama akan terus berbeda-beda, tidak akan bisa dipersatukan, tapi konsep bertuhan itulah yang dapat mempersatukan kita. Ya, saya menulis sebuah buku yang saya buat judulnya Menembus Batas Perbedaan, Bertumbuh dalam Persamaan. Memang kita sudah berbeda, tapi yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah kita sama-sama bertumbuh dalam persamaan kita. Yang pasti dalam sila pertama tadi, dalam ideologi negara kita, negara Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Mayoritas agama memiliki satu Tuhan yang Esa, itu sudah sangat final, dan itu konsep berteologi agama. Dan kemudian yang lain, itulah yang persamaan kita, sama-sama ciptaan dari Allah. Itu bisa kita satu di sana tentang konsep bertuhan, tapi dalam prakteknya untuk disatukan itu menurut saya tidak akan sama. Tetapi pada akhirnya nanti bukan merek agama yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi orang yang patuhlah yang mengikut Allah. Karena ada yang tertulis dalam Yohanes 14:15, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Demikian Pak Moderator yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Monggo Ustadz. Baik, saya rasa nggak mungkin ya menyatukan agama itu. Justru ini adalah mengingkari Tuhan, artinya mengingkari sunatullah. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kita ini beragam. Sebagaimana Al-Quran bicara, lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing agama aja. Cuman yang diperlukan memang harus saling memahami, toleransi, dan apa ya, saling ta'aruf, saling mengenal, saling bergotong royong, saling bekerja sama. Kalau disatukan, saya rasa nggak mungkin. Justru itu mengingkari sunatullah. Karena Tuhan Allah itu menghendaki kita ini udah masing-masing punya kendaraan lah, kira-kira gitu. Walaupun tujuannya sama, masing-masing punya kendaraan. Nggak mungkin semua di satu kendaraan, nggak mungkin. Saya rasa ide-ide menyatukan agama itu utopia, artinya nggak mungkin terjadi. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Ini yang terakhir untuk ditujukan untuk Ustadz Aris. Pak Ustadz yang terhormat, saya mau bertanya, kenapa pemerintah sepertinya terkesan mendiamkan paham-paham radikal? Baik. Saya rasa memang pemerintah Jokowi agak galau ya. Oleh karena itu tadi saya sempat sampaikan, solusinya adalah supremasi hukum, penegakan hukum. Siapapun yang mencoba memaksakan kehendak, apalagi soal ideologi negara, itu harus ditangkap itu.
Karena NKRI ini sudah final, nggak ada lagi usulan-usulan yang coba-coba memaksakan untuk merubah haluan negara. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah final, nggak mungkin dirubah lagi. Justru akan menjadi kacau, menjadi rusak negara ini kalau ada ideologi-ideologi yang nggak jelas itu. Kita tahu juga di negara di mana munculnya ideologi-ideologi itu juga banyak yang menolak dan terjadi perang saudara. Katakanlah di Timur Tengah itu banyak negara menjadi gagal karena perang saudara, karena masing-masing kelompok itu memaksakan kehendak untuk menonjolkan ideologinya. Saya rasa solusinya adalah supremasi hukum. Siapapun kelompok-kelompok agama manapun yang coba memaksakan kehendak untuk merubah ideologi negara ini harus ditegakkan hukum itu, ditumpas kalau perlu. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi kalau sudah menyangkut ideologi negara. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Aris untuk jawabannya. Baik, saudara-saudara, sebenarnya ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf kita tidak bisa mengakomodir semuanya karena keterbatasan waktu juga. Ya, kita berterima kasih untuk kedua narasumber yang sudah memaparkan dengan baik ide mengenai bagaimana seharusnya orang beragama itu menjadi warga negara. Dan tadi kita belajar dari sisi Nasrani atau Kristen memang sudah tegas bahwa sebagai seorang Kristen menjadi warga negara yang baik itu adalah sebuah keharusan. Dari sebagai Muslim tadi berbuat adil, tolong menolong, dan juga membawa rasa aman serta kesejahteraan adalah sifat yang harus dimiliki setiap seorang Muslim, dan itu adalah ciri-ciri warga negara yang baik. Baik, terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada kedua narasumber yang sudah memberikan buah-buah pikirannya dan juga dengan sabar melayani jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan masuk pada acara pemberian sertifikat yang akan ditampilkan oleh operator. Mohon operator untuk menampilkan sertifikat ya, penghargaan yang boleh kita sampaikan kepada kedua narasumber kita. Baik, Pak Ustadz Aris, ini adalah sertifikat yang diberikan, saya mewakili, atau Pendeta Malau yang menyerahkan? Oh enggak ya, saya sebagai. Udah cukup. Ya, ini karena kita tidak bisa bersua secara langsung, nah sertifikatnya diberikan secara online. Nanti dikirim via WhatsApp. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk jadi narasumber dalam acara malam hari ini. Semoga tidak bosan bila kedepannya kami boleh mengundang lagi untuk menghadiri acara serupa dengan tema yang mungkin berbeda, Ustadz. Amin. Dan sertifikat berikutnya kami berikan kepada Pendeta Dr. Melvin Malau yang juga sudah mengingatkan kembali para jamaah tentang bagaimana menjadi orang Kristen itu tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai warga negara. Biarlah ini juga menjadi kedepannya menjadi awal, pertemuan malam ini menjadi awal bagi Pendeta Malau untuk menginisiasi acara-acara serupa yang bisa mencerahkan umat. Terima kasih Pendeta Malau. Terima kasih. Ya. Dan kami juga atas nama Departemen Adventist Mission DKI mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Daniel Sutami yang luar biasa sekali memimpin sebagai moderator malam ini.
Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh peserta yang sudah menyaksikan kegiatan ini, baik dari Zoom maupun dari aplikasi Facebook. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tetap selalu menantikan kehadiran saudara-saudara dalam kegiatan Adventist Mission ini. Terima kasih banyak. Baik, Iya, Pak saudara-saudara. Ustadz. Terima Siap. kasih banyak, Pak Ustadz. Siap, Pak Pendeta. Kapan-kapan Terima kita kasih, bisa Pak Pendeta. kita bisa ya. Insya Allah bisa. Iya, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, dengan demikian acara kita berakhir. Boleh peserta bila mau menyapa atau masih mau tetap tinggal, silakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel, dua tutup, Pak Ustadz. Maaf, Terima kasih banyak ya, kita Pak Ustadz. belum, saya lupa, kita belum doa tutup. Ya, doa tutup dulu. Yang dipimpin oleh Ustadz Aris. Baik, al-hadhiniyah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana ya rabbana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Aris. Terima kasih Pendeta Melvin. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih buat semua. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya tadi. Oh ya, kita mau ada sesi foto, boleh? Jadi tolong diaktifkan dulu ininya. Oke, Nanti video. Aktifkan videonya. Kita akan mulai foto ya. Jadi nanti saya akan screenshot. Sudah Terima kasih untuk semuanya. Iya. Kita berharap ya. Oke, mari Silakan. kita kamera. Saya akan hitung ya. Di sini ada banyak ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Selanjutnya, ya, tetap tersenyum, berikan senyum yang terindah. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Tetap berikan tersenyum yang baik. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir ini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Pak Ustadz, Pendeta. boleh- Sehat-sehat semuanya, Pak Ustadz Aris. Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh satu nggak Pak Ustadz? Satu aja biar nggak penasaran nih. Shalom Ustaz. Waalaikumsalam. Halo.